posisi kita sebagai seorang penuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlak. Kun, jadilah aliman, orang yang alim, orang yang berilmu. Target pertama jadi alim, orang yang berilmu, wong pinter. Nek durung iso pinter, au muta'aliman, orang yang sedang menuntut ilmu menuju kepinteran. Kita saat ini, ketika kita saat ini sebagai seorang mu'ata'aliman atau penuntut ilmu, ketika kita tidak mengetahui kapan nyawa yang dicabut oleh Allah, ketika kita posisi menuntut ilmu, maka kita adalah meninggal dalam keadaan seorang mujahid. Mujahid balasannya surga. Ketika kita tidak begitu pintar, belum pintar, kita terus belajar. Selanjutnya adalah jadilah au mustami'an. Ya, mustami'an itu gak sekolah formal, tapi ketika ada pengajian, ada majelis ilmu, ada ilmu-ilmu baru yang disampaikan oleh ustadz, oleh kiai, kita mendengarkan. Kita gak bisa mondok 100%, katakan gak bisa di sini. Kalau ada majelis ilmu, oh kita datang, kita dengarkan. Oh iya, ternyata kita masih banyak kekurangannya, banyak kelemahannya. Dengan ilmu yang diberikan tadi, kita akan bertambah ilmu kita. Ya. Menjadi pendengar. Selanjutnya, kun aliman, au muta'aliman, au mustamian, au muhibban. Wis gak kandu ilmu, gak iso belajar, gak kok berngokno muhibban. Aku tak budal ngaji yo. Oh iya, budal ngaji yo, tak dukung. Sampean, sik guru iso gak kok waktune. Seneng. Ojo, Mas aku tak budal ngaji. Ojo, ambek aku kene dulinan. Orang gandoli, arek budal ilmu, nyantut ilmu digandoli, gak seneng. Gak suka. Jangan. Dorong, oh ya semangat belajar. Mandal muka aku ben iso. Ya. Senang terhadap orang-orang penuntut ilmu. Wala takun komisan, wis gak pinter, gak gelem belajar, gak gelem ngrungokno, gak seneng dalam menuntut ilmu. Dan jangan jadi orang yang kelima. Orang yang kelima itu fatahlak. Ojo dadi wong kelima. Celaka. Wis gak pinter, gak gelem belajar, gak gelem ngrungokno, gak seneng dalam ilmu. Celaka orang-orang seperti itu. Bodoh pasti, gak mau belajar, celaka. Baik celaka di dunia maupun lebih-lebih di akhirat. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Apa kiat-kiat apa agar kita bersemangat dalam belajar? Pertama, tata niat. Bismillah, saya niat belajar untuk memberantas kebodohan, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang lebih mengerti. Diucapkan dengan bismillahirrahmanirrahim, diniatkan kuat, insya Allah setiap langkah kita menuntut ilmu akan bernilai pahala. Kalau tanpa niat, eman-eman muspro. Ya, ayo baru niat terus, niat menuntut ilmu, niat hari ini latihan khotbah, lihat besok sekolah, segala macam. Selanjutnya adalah berdoa pada Allah SWT. Doa yang populer ketika menuntut ilmu adalah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu doa yang populer. Ada lagi doa kita tadi adalah Allahumma ilman nafi'ah. Ya Allah, berilah ilmu yang bermanfaat itu bagaikan pohon yang berbuah. Seneng gak nandur rambutan moro-moro nguwo? Seneng gak nandur tomat samping tiba-tiba nguwo? Ya, ono wong ono hasilnya. Orang yang punya ilmu tapi tidak bermanfaat itu bagaikan pohon apa sih kan woi? Angin sana, tinggal sana itu ya, kembang tok muni gogrok terus kan woi. Paling kan ujung-ujungnya kayak kayu bakar, ya. Nek duren, nek mangga, wae nguwo apa digedhot kayak kayu bakar, eman-eman kan, ya kan ya. Itu bedanya orang yang punya ilmu yang bermanfaat dan tidak, bagaikan pohon yang berbuah dan pohon yang tidak berbuah. Apalagi pohon yang tidak punya buah,
Ayo mikir. Apalagi pohon yang tidak berbuah. Jadi kayunya bermanfaat. Buahnya itu. Cemara mungkin ya boleh jadilah kembangnya. Tak ya. Selanjutnya ketika kita sudah menguatkan niat yang kuat, berdoa pada Allah Taala agar selalu dalam bimbingan Allah adalah kegigihan yang kuat, semangat temenan. Ojo di lempe loyo lemes letih lesu. Saling menguatkan, saling memberi semangat antara satu sama lain. Ayo mas udah sekolah. Ngantuk. Ayo wes. Lesu ayo wes. Dikuatkan kegigihannya itu. Selanjutnya lingkungan yang mendukung. Lingkungan ini sudah mendukung. Satu sama lain saling menguatkan, saling mendukung. Sampeyan nek dodol, nek amen nek dolen kumpul wong dodol sate mambu kukuse. Sampeyan nek kumpul wong dodol ilmu, maaf, orang yang berilmu sampeyan akan ketularan menjadi orang yang ahli ilmu. Lingkungan mempengaruhi. Makanya lingkungan ini lingkungan pembelajaran, belajar semua insya Allah akan menjadi lebih baik, lebih pinter ya kelak. Selanjutnya adalah menunda kesenangan. Wayahe kanca kudu linare aku sik ngaji. Tak apa-apa wis. Ditunda dulu senane. Wayahe kancaku layangan. Aku lah kono asal-asal budal adus meneng nggawa kitab nggawa Al-Qur'an ngaji. Eman-eman yang layangan itu. Eman-eman yang main-main itu. Karena hidup kita hanya sekali menuntut ilmu. Tunda kesenangan atau dibalik boleh jadi. Menunda kesenangan jadikan itu kesenangan. Aku masih gak layangan, gak nekeran, tapi aku mau coba kitab ngaji, belajar baca ini aku seneng. Dibalik. Ojo alasan ceromopan. Ya, dibalik. Kesenanganku adalah belajar. Kesenanganku adalah belajar kitabah. Kesenanganku adalah membaca buku. Saya itu terkenal di kampung itu tidak suka jagongan. Kecuali nek bahas sesuatu mulai jam 12 pagi tidak masalah. Tapi nek jagongan kalau ngidul remi pasti tak tinggal. Sik ojo mulai sore-sore, bantalku guyu gak ngurus. Saya di kampung kalau ndak masalah penting dibahas atau mungkin rapat RT gitu ya, selesai pulang. Ndak suka jagongan. Pernah itu sekali coba ikut jagongan ya. Ya alhamdulillah aku juga mendukung. Remi, iso remi ndak iso mulia ngono. Alhamdulillah mulai kesempatan. Sekalian ndak bisa sudah. Dan itu memang bukan permainan saya. Permainan saya adalah ketika diskusi bahwa sopo saya malam saya lebih suka seperti itu. Sempat dulu di kampung di Semoni. Gak tahu meturek nanti ya. Full malam minggu saya dulu. Bahasa Inggris saya 2. Malam minggu dulu itu. Bueng ini. Melo sendiri. Kalau bahasa Inggris saya malam minggu, gak pacaran. Kalau bahasa Inggris saya dulu itu. Tutulnya iya, baik konco-konco kamu nanti lah po. Ayo melekan mayoran itu ya melek sampai jam 12 malam. Setelah itu ke pasar belanja, dimasak, dimakan, setelah itu tidur. Saya paling tidak suka dan itu yang dibenci ibu saya. Oh nek mulai bengi mesti mari mangan. Kapi. Bahasa ibu apa bu? Udah nek malih dibuka yangel. Bahasa ibu seperti itu dulu. Saya nek paling tidak suka jagongan mari makan malam itu ya jam 12 jam 1 setelah itu tidur. Saya tidak suka. Kecuali kalau lagi belajar, diskusi penting, terus keluwen, tidak masalah. Ya, selanjutnya adalah buktikan aku bisa. Diremeh, awak gak iso maca Al-Qur'an sih, geladuk-geladuk, belajar terus. Moro-moro selisih 3 bulan, sounding jejer sampai sing ngirokno mak. Diremehno mak. Ada iki gak iso maca Al-Qur'an saya gak enak. Kita bisa membuktikan bahwa kita bisa. Buktikan. Sampean punya kemampuan masing-masing, punya keahlian masing-masing, buktikan. Buat brand, oh ternyata Mas A pinter ngene, Mas B iki. Tiap-tiap masing kalian tuh kemampuannya berbeda-beda. Tinggal nanti bagaimana sampean lebih tahu dahulu. Oh ternyata saya suka ini, kuatkan. Saya suka otomotif, kuatkan. Saya suka gambar, kuatkan. Saya suka kaligrafi, kuatkan. Saya kok suaranya kok enak-enak didik. Atau sumbang. Belajar qiraah.
Kalau saya dulu itu ketika maju di depan kelas, suara saya tidak tambah menyusut, tapi tambah buanter. Oh ternyata kemampuan saya ngomong ngarep-arep akeh, senengan saya tak tekuni. Ya, karena kamu ketahui potensi. Selanjutnya adalah atur waktu, manajemen waktu yang baik. Kapan saatnya belajar, kapan saatnya istirahat, kapan saatnya kita sholat, kapan saatnya kita makan dan sebagainya. Bukankah waktu itu di dalam Al-Quran disumpah oleh Allah? Wal asri, demi sesungguhnya innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan kabeh wong rugi gara-gara waktu. Untuk kata-kata illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti semua orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh, amal soleh salah satunya menuntut ilmu, tidak melakukan itu berarti mereka itu rugi. Atur waktu yang baik. Illal ladzina amanu wa amilus solihati illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nasihat menasihati dalam hal kebaikan dan kesabaran. Cok, iki api, ayo dilakoni bareng. Cok, iki elek ayo dihindari. Ono koncone ngosok emosi, sabar. Biasa, ini ujian, sabar. Terus tatang, ayo wis tadi gelut, ayo jangan seperti itu. Nasihat menasihati dalam hal kebaikan dan kesabaran sebagaimana surat Al-Asri, surat pendek tapi maknanya luar biasa. Selanjutnya, singkirkan atau jauhi gangguan. Misalnya jam 3 wayahe sholat asar terus ngaji. Sudah dipersiapkan mulai 2:30. Jangan pekerjaan yang lain yang menyita waktu sekian jam sehingga ngaji dan sholat asar tertunda. Ayo budal nama macam sampai lagi jam 3 kurang 4. Terus wayah dan ndak budal nama macam waktu main ngaji. Hindari. Tapi sudah macam ndak apa mutrian terus balik ini percuma. Yang terakhir adalah ada yang namanya reward and punishment. Ada yang paham artinya? Reward itu apa? Hadiah, punishment. Nah, dunia ini ada dua, ada hadiah, ada hukuman, ada surga dan neraka. Oh, nek wong pinter balasannya surga. Wong bodoh ndak ngerti apa-apa neraka. Oh, wong pinter dadi wong mulya, oh wong bodoh dadi wong ndak mulya, dadi wong hina. Jelas itu. Ada siang, ada malam, ada punishment, ada reward, ada surga, ada neraka. Ada orang pintar, ada orang tidak pintar. Ya, berarti aku udah belajar, jelas aku udah jadi orang pandai. Ini aku gak belajar, ya tadi ini kiai. Sesungguhnya yang merubah suatu kaum itu adalah dirinya sendiri. Yang merubah diri kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain hanya mendorong. Nah, sih didorong mobilnya mau kok itu gak di starter juga melaku. Tetap di starter, dorong reng. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta ma yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah seseorang, suatu kaum, suatu golongan ketika dia tidak mau merubah dirinya sendiri. Oke, anak-anak siap? Kak Krungu semangat siap? Terima kasih. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.